Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaya Agung dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika pendidikan dan bagaimana ruang lingkupnya. Ya, terkait dengan apa yang telah saya pelajari di semester sebelumnya. Nah, tentunya statistik dan juga statistika itu berbeda. Yang pertama, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, dan analisis data dan sebagainya. Sedangkan statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik maupun tabel. Jadi ada perbedaan. Statistika itu bagaimana cara pengumpulannya. Nah, sedangkan statistik hasilnya yang sudah digambar dalam bentuk tabel maupun grafik atau semacamnya. Nah, statistika pendidikan sangatlah penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena berhubung dengan perkembangannya zaman, statistika pendidikan dapat membantu untuk menambah wawasan dengan lebih akurat dan objektif tentang bagaimana perkembangan teknologi yang terjadi di zaman sekarang, terlebih lagi di dalam dunia pendidikan. Nah, bagaimana di dalam statistika banyak macamnya, bukan hanya statistika pendidikan. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas tentang statistika pendidikan. Ya, tentunya kalau kita mempelajari tentang statistika, muncul di benak kita bahwa apa yang ada di dalam statistika tersebut, apa yang ingin kita cari di dalam statistika tersebut. Nah, di dalam statistika kita itu membutuhkan yang namanya data. Data ini merupakan suatu hal yang terbukti kebenarannya baik berupa angka maupun tulisan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengambil suatu kesimpulan. Nah, data terbagi lagi. Bagaimana cara pengumpulannya? Nah, ada beberapa cara untuk mengumpulkan suatu data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Tentunya sebelum meneliti, kita untuk mengumpulkan data bisa menggunakan teknik observasi. Nah, selanjutnya mencari literatur atau bisa kita sebut mencari di buku-buku, di jurnal maupun artikel-artikel yang sudah resmi. Ya, selanjutnya yaitu penggunaan kuesioner. Nah, biasanya penggunaan kuesioner ini menggunakan yang namanya Google Form. Nah, selanjutnya wawancara. Nah, tentunya banyak peneliti yang menggunakan teknik wawancara kepada responden. Ya, itulah tadi beberapa teknik dalam mengumpulkan suatu data. Ya, selain daripada data, di dalam statistika juga terdapat yang namanya variabel. Nah, variabel ini merupakan sebagai suatu konsep, karakteristik, atribut yang diambil dari objek penelitian. Baik itu berupa orang, benda maupun tempat yang akan diteliti. Nah, adapun jenis-jenis dari variabel ini yaitu yang pertama, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat ditentukan nilainya atau terjangkau nilainya. Nah, sedangkan yang tidak terjangkau itu disebut dengan variabel distrik. Nah, variabel distrik ini tidak terjangkau nilainya baik dalam bentuk pecahan maupun koma atau biasa kita sebut dengan desimal. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel terikat ini biasanya kita namakan dengan variabel Y atau variabel dependent. Sedangkan variabel X merupakan variabel independent.
ataupun variabel bebas. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian, penjelasan tentang statistik dan statistika pendidikan, maka kita akan membahas tentang bagaimana mengklasifikasi ukuran-ukuran di dalam statistika pendidikan. Nah, yang pertama itu ada modus dan mean. Selanjutnya ada kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, selanjutnya ada ukuran simpangan baku dan juga ukuran keragaman. Ya, baiklah, pada semester sebelumnya juga kita membahas tentang eksplorasi skripsi, atau kita menjelaskan tentang skripsi yang telah dikerjakan oleh orang lain atau telah disahkan atau sudah resmi, sudah terbit. Nah, kita mengekspor, kita mencari tahu bahwa apa judulnya, apa inti dari gambaran masalah yang didapatkan oleh si peneliti ini, dan juga apa hipotesis, apa metode yang digunakan, dan juga sebagainya. Nah, selain itu kita juga mengidentifikasi data, variabel, teknik pengambilan data, dan juga teknik pengumpulan data dan semacamnya. Nah, selain itu kita juga mencari tahu bahwa uji yang digunakan si peneliti ini. Nah, selanjutnya setelah mengeksplorasi skripsi orang lain atau skripsi yang telah diterbitkan oleh si penulis, nah, kita mempelajari tentang uji syarat, bagaimana uji pengembangan instrumen, uji efektivitas, uji analisis data, dan juga uji asumsi klasik. Nah, di mana di dalam hal yang saya sebutkan tadi terdapat yang berbagai macam uji lagi di dalamnya. Jadi di dalam, seperti misalnya di dalam uji syarat terdapat yang dinamakan uji homogenitas dan juga linearitas. Nah, itulah tadi yang bisa saya sampaikan tentang apa yang saya dapatkan tentang semester kemarin. Sebenarnya masih ada yang saya dapatkan, cuman saya tidak tahu menjelaskan melalui kata-kata. Saya tidak bisa mendeskripsikannya dengan kata-kata sehingga saya stuck sampai di sini. Nah, selanjutnya pada semester kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara merancang penelitian, melaksanakan penelitian, dan juga bagaimana proses ke depannya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan dalam merancang penelitian seperti yang saya pelajari minggu lalu, bahwa kita harus menentukan masalah atau mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah adalah mencari tren. Nah, tren apa yang ada di dalam dunia pendidikan, misalnya dunia pendidikan PAI misalnya. Nah, tren apa yang berlaku, misalnya MBKM dan sebagainya. Nah, setelah kita mencari masalah, perlu kita untuk mencari literasi atau mencari referensi begitu. Nah, setelah kita mencari referensi, nah, baru kita menentukan judul apa yang akan kita ambil. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.